Oke, langsung aja kita mulai ulasan taktik kali ini. Kita bakal bongkar habis-habisan soal grup I di Piala Dunia 2026. Percaya deh, grup ini tuh bukan sekedar grup biasa. Kita bakal lihat angka-angkanya, seberapa besar taruhannya, dan narasi unik dari masing-masing tim. Tenang aja, kita nggak bakal pakai jargon taktik yang bikin pusing. Siap buat ngeliat benturan gaya sepak bola dari 4 benua yang beda banget? Yuk kita bedah sekarang. Biar gampang, ini rute bahasan kita. Mulai dari gambaran umum grup E, profil tiap tim, analisis taktis di lapangan, jadwal pertandingan krusial, dan pastinya kesimpulan di akhir. Kita masuk ke bagian pertama, gambaran umum dari grup E. Nah, yang bikin grup ini super menarik adalah, ini tuh bukan sekedar undian kebetulan. Ini bener-bener medan perang buat 4 benua dengan filosofi main yang 100% beda. Bayangin aja, organisasi super rapi khas Eropa bakal ditabrak sama kekuatan fisik monster dari Afrika. Terus ada kecepatan kilat ala Amerika Selatan, plus gaya teknis penuh kejutan dari Karibia. Bakal seru banget sih ini. Kalau kita lihat dari peringkat FIFA-nya, posisinya udah kelihatan jelas ya. Jerman duduk manis di peringkat 9, benar-benar jadi raksasa mutlak di sini. Tapi tunggu dulu, Ekuador dan Pantai Gading tuh ada di posisi yang bahaya banget buat ngasih kejutan. Mereka siap ngacak-ngacak prediksi. Terus jangan lupakan Curaçao, tim debutan yang masuk tanpa beban ini justru bisa jadi bom waktu buat tim-tim besar. Lanjut ke bagian kedua, kita profiling dulu nih tiap-tiap timnya. Biar kelihatan siapa lawan siapa sebenarnya. Kita mulai dari sang favorit juara, Jerman. Berada di jajaran 10 besar dunia, mereka tuh mesin sepak bola yang luar biasa rapi. Mentalitas juaranya nggak usah diragukan lagi. Jerman bawa filosofi modern. Pressing mereka itu super agresif dan transisinya kilat. Kedalaman skuad mereka juga gila. Tulang punggungnya ada Ter Stegen yang jaga gawang, Rudiger di terbok pertahanan, dan Havertz yang siap ngacak-ngacak lini depan. Benar-benar ancaman nyata. Tapi ya, sehebat-hebatnya sebuah sistem, kadang butuh sedikit keajaiban kan? Disinilah peran Jamal Musiala. Dia ini playmaker muda yang punya dribble super licin dan visi main di atas rata-rata. Musiala lah yang ngasih percikan magis buat ngubah taktik mesin Jerman jadi sebuah seni mengatikan. Terbang ke Afrika, kita punya Pantai Gading, tim peringkat 40-an yang fisiknya bener-bener tangguh. Kekuatan dan keatletisan mereka itu luar biasa. Serangan mereka serba cepat dan kalau udah urusan duel udara mereka rajanya. Gaya main dominan kayak gini tuh sangat cocok buat turnamen singkat kayak Piala Dunia, di mana ketahanan fisik sering banget jadi pembeda antara menang dan pulang kampung. Fofana, Endika, dan Pepe siap ngasih teror fisik. Dan sebagai pusat dari kekuatan otot itu ada Franck Kessié. Pengalaman internasionalnya itu berharga banget. Bareng sama Sebastian Haller di depan, peran Kessié ini bakal sangat-sangat vital. Dia yang bakal mendikte permainan dan bikin lawan yang cuma ngandelin teknik aja bakal mati kutu. Sekarang kita bahas sang kuda hitam dari Amerika Selatan, Ekuador. Walaupun ada di sekitar peringkat 30-an, mereka bawa kecepatan dan stamina yang nggak ada habisnya. Sistem pressing mereka itu super agresif. Mereka terus lari, dan lari. Daya tahan mereka yang luar biasa ini bikin mereka jadi ancaman memantikan lewat transisi kilat. Percaya deh, tim sebesar apapun bakal kewalahan ngeladenin energi tim yang dipimpin Galíndez, Hincapié, dan Valencia ini. Dan kalau ditanya siapa mesin utamanya, jawabannya jelas Moises Caicedo. Kemampuan pertahannya itu elit banget, ditambah umpan-umpannya yang jarang banget salah sasaran. Bareng Kapten Ener Valencia yang terus nyari celah buat cetak gol, Ekuador yang dimotori Caicedo ini benar-benar punya peluang paling gede buat numbangin dominasi Jerman di grup. Terakhir, ini dia kartu liar kita yang paling seru, Curaçao. Peringkatnya mungkin di 90-an dan ini debut pertama mereka di Piala Dunia. Tapi jangan salah, mayoritas pemain mereka itu lulusan akademi top Belanda. Jadi, mereka main pakai taktik teknis ala Belanda, tapi dikombinasiin sama kecepatan sayap dan energi khas Karibia. Karena mereka benar-benar lepas tanpa tekanan, Rum, Martina, dan Jangga bakal main tanpa rasa takut sedikit pun. Kalau ngomongin ancaman utama dari Curaçao, nama Leandro Bacuna wajib banget disebut. Eksekusi bola matinya itu loh, sangat berbahaya. Ditambah lagi, karena nggak ada yang berekspektasi tinggi ke mereka, Curaçao justru jadi jebakan yang sempurna buat tim manapun yang berani meremehkan. Oke, masuk ke bagian ketiga. Kita analisis lebih dalam benturan gaya bermainnya. Coba bayangin skenario ini. Pressing agresif Ekuador nabrak kekuatan fisik Pantai Gading. Ini bakal epik banget. Di satu sisi, Ekuador bakal terus menekan pakai stamina gila dan serangan balik secepat kilat.
Di sisi lain, Pantai Gading bakal merespons pakai dominasi udara dan adu fisik yang keras. Siapapun yang bisa menangin benturan taktis masif ini, kemungkinan besar dialah yang bakal mengamankan tiket lolos mendampingi Jerman. Nah, coba deh pikirin angka ini sejenak. 4, itu adalah jumlah gelar juara Piala Dunia yang udah diangkat sama Jerman, terus bandingin sama Curaçao yang, ya ampun, ini beneran baru pertama kalinya mereka menendang bola di panggung sebesar ini. Perbedaan sejarahnya bener-bener kayak bumi sama langit, gila banget kan? Lanjut ke bagian keempat, catat jadwal pertandingan pentingnya biar nggak kelewatan. Semuanya dimulai tanggal 14 Juni. Langsung ada partai ujian neraka buat sang debutan, Curaçao, karena mereka harus ketemu sang raksasa, Jerman, di Houston. Di hari yang sama, Pantai Gading bakal adu kuat lawan Ekuador di Philadelphia. Pertandingan ini krusial banget, hasilnya bisa langsung nentuin nasib mereka. Terus, tanggal 20 Juni juga nggak kalah panas saat Jerman ketemu Pantai Gading di Toronto dan Ekuador melawan Curaçao di Kansas City. Dan puncaknya, lingkari kalender kalian tanggal 25 Juni. Pertandingan pamungkas penyisihan grup. Terutama laga Ekuador melawan Jerman di East Rutherford. Pertandingan ini sangat-sangat berpotensi jadi laga final yang sebenarnya buat tentuin siapa yang berhak keluar sebagai juara grup E. Jangan sampai nggak nonton. Terakhir, bagian kelima. Mari kita tarik kesimpulan dari semua bahasan kita. Intinya gini, grup E ini bener-bener perpaduan yang luar biasa. Kita disuguhin tradisi mental juara Eropa, ditantang sama keperkasaan fisik Afrika, terus ada letupan energi khas Amerika Selatan, plus misteri kejutan dari tim Karibia. Walaupun di atas kertas Jerman dijagokan buat menang, tapi keragaman taktik yang ekstrim dari para penantangnya bikin nggak ada satupun laga yang bakal berjalan gampang. Ini benar-benar salah satu grup yang paling sulit diprediksi. Jadi, setelah membedah semuanya, coba pikirin baik-baik. Ketika sang raksasa ditantang oleh 3 tim dengan gaya bertarung yang beda 180 derajat, siapa yang sebenarnya punya senjata paling mematikan buat bertahan hidup dan lolos dari grup E? Pertanyaan besarnya buat kalian. Gaya sepak bola benua manakah yang pada akhirnya akan berjaya di 2026?